Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi di bab 6 Teorema Pitagoras. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan masih semangat belajarnya. Oke, yang pertama, Ibu akan membacakan manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu 1. Menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. 2. Menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita langsung saja. Segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa yang kita kenal adalah segitiga siku-siku. Nah, Ibu mau review dulu materi kalian di sekolah dasar atau di tingkat sebelumnya, yaitu jumlah semua sudut dalam suatu segitiga itu harus 180 derajat. Nah, di sini Ibu punya 3 buah jenis segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-sikunya ada tanda seperti ini, berarti dua sisinya itu sama ya. Yang ini dan yang ini. Oke, yang pertama, jika segitiga siku-siku yang ini memiliki sudut di sebelah sininya, yaitu 45 derajat, karena ini sisinya itu sama, berarti di sini juga 45 derajat. Oke. 45 derajat ditambah 45 derajat, dan di sini sudut siku-siku berapa derajat? Ya, 90 derajat. Coba kalian jumlah. 90 ditambah 45 tambah 45 sama dengan berapa? Ya, benar, sama dengan 180. Oh, ini Ibu tuliskan dulu ya. Sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Oke, yang kedua, gambar segitiga siku-siku yang kedua. Di sini, apabila segitiga siku-siku ini sudutnya di sebelah sini ada 30 derajat, berarti di sebelah sini berapa derajat? Oke, bisa kita tentukan, kita hitung. Berarti 180 dikurang 30 dikurang, ini sudut siku-sikunya 90 sama dengan, ya benar, sama dengan 60 derajat. Nah, ini juga sudutnya istimewa, yaitu 30, 60, dan 90. Oke, sudut segitiga siku-siku yang ketiga, yaitu di sini 30 derajat. Apabila di sini 30 derajat, di sini 90, berarti di sini ya 53 derajat. Ini ada 3 jenis, tapi yang akan kita pelajari di SMP atau di kelas 8 ini yaitu 2 sudut segitiga istimewa yang 2 ini ya. Oke, setiap segitiga siku-siku yang kita pelajari ternyata memiliki pola. Dari ketiga segitiga ini kita memiliki pola, yaitu segitiga siku-siku dengan 2 sudut lain bernilai sama pasti memiliki besar perbandingan sisi yang sama atau sebaliknya. Oke, untuk lebih paham kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke, di sini Ibu punya segitiga siku-siku. Nah, ini ada tanda seperti ini, berarti sisinya sama. Ya, tadi juga sudah sempat dibahas bahwa sudutnya itu adalah 45 derajat. Yang di sini juga berarti sama 45 derajat. Nah, ternyata segitiga ini, siku-siku ini memiliki perbandingan sisi-sisinya, yaitu ini satu, ini satu. Kenapa sama? Karena kan ini sisinya sama, berarti perbandingannya satu, ini satu. Nah, yang ini akar 2. Emang benar Bu segitu ya? Coba kamu buktikan sendiri dengan menggunakan Pitagoras ya. Untuk membuktikan benar nggak sih ini di sini perbandingan, kalau di sini satu, di sini satu, yaitu di sini akar 2. Oke, nah untuk lebih mudah Ibu buatkan lagi tabel seperti ini, yaitu 45 derajat perbandingannya 1, 90 derajat akar 2, dan 45 derajat itu 1. Oke, nah insya Allah ini perbandingan sudut ini nggak akan berubah. Jadi kalau kamu ingin mencari salah satu sisi dari segitiga ini, kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Oke, untuk lebih paham, yuk kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Di sini sudutnya sama 45 derajat, berarti di sini sisinya sama ya. Ini dengan AB dengan CB itu sama. Perhatikan gambar segitiga berikut. Tentukan panjang sisi AB. Nah, tugas kita adalah mencari panjang sisi AB. Bagaimana cara mencari panjang sisi AB? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan yang tadi. Yaitu kita tulis biar ingat, di sini perbandingannya adalah 1. Dan ini 1 juga, berarti di sini berapa? Ada yang masih ingat? Ya, benar, di sini adalah akar 2. Oke, di sini 1, ini 1, akar 2.
Oke, langsung saja kita aplikasikan ke dalam perbandingan. Oke, di sini kita buat rumusnya, rumus perbandingannya. AB. Kenapa Ibu tulis AB dulu? Kenapa? Karena AB adalah sisi yang akan kita cari. Dibagi AC. Kenapa AC? Karena AC adalah sisi yang sudah diketahui. Oke, sama dengan 1. 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah perbandingan dari AB dan akar 2 adalah perbandingan dari AC. Oke, sampai sini paham ya? Ini AB yang kita cari dibagi yang diketahui. Nah, ini sudah pernah dibahas nih perbandingan seperti ini di kelas 7. Oke, langsung saja kita masukkan angka yang sudah diketahuinya, yaitu AB per 20, AC-nya diketahui 20, sama dengan 1 per akar 2. Kalau sudah bentuknya seperti ini, silakan kalian kali silang. AB dengan akar 2, 20 dikali 1. Berarti AB sama dengan 1 per akar 2 dikali 20, sama dengan 20 per akar 2. Oke, kita rasionalkan seperti ini. AB sama dengan 20 akar 2 sama dengan 20 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan 20 akar 2 dibagi 2, sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, kalau kamu jawabnya seperti ini juga boleh. Kalau jawabnya seperti ini juga boleh. Oke, jadi panjang sisi AB adalah 10 akar 2 cm. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua, yaitu perbandingan sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Oke, di sini segitiga siku-sikunya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, kedua sisi yang ini, ya kaki sudut siku-sikunya itu panjangnya sama, tapi di sini berbeda ya panjangnya. Oke, tetapi sudutnya itu sama. Di sini kalau di sini 30 derajat, di sini 90, berarti di sini 60 derajat. Nah, kalau segitiganya seperti ini, berarti memiliki perbandingannya, yaitu di sini 1, di sini akar 3, di sini 2. Kalau nggak yakin dengan perbandingan ini, silakan kalian cari pakai rumus teorema Pitagoras. Ya, masih ingat ya, sisi miring sama dengan yang ini ditambah yang ini ya, kuadratnya. Ini Ibu tuliskan perbandingannya. Kalau 30 derajat, sudut yang 30 berarti perbandingannya 1, yang 60 derajat yaitu perbandingannya 3, akar 3, yang 90 itu perbandingan 2. Dari mana Bu nyari pasangan? Gini, jadi kamu lihatnya sisi di depan sudut. Ini 60, berarti sisinya yang ini ya. Ini 90, berarti sisinya yang ini 2. Yang ini 30, berarti ke sini 1. Ya, oke. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada tabel. Lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini A, B, C. Ya, beda lagi ya. Ini pakai pemisalan sisinya namanya A, B, C. Nah, yang sini ada A, B, ada C. Ini beda nggak sih, Bu, kalau hurufnya kecil dengan hurufnya besar? Nah, kalau hurufnya besar seperti ini, berarti itu dia titik sudut. Sedangkan kalau hurufnya kecil kayak gini, ini namanya sisinya. Ya, agar lebih paham, Ibu buatkan juga di sini ya. A, berarti di sini A kecil di sini, karena ini sedangnya A ya. B, berarti B di sini. Nah, berarti C itu di sini. Oke. Nah, biar kalian masih ingat, biar tambah ingat, Ibu tuliskan lagi perbandingannya. Ini ya. Ingat yang 30 berarti di depan yang 30 berarti di sini 1. Sini B-nya berarti di depan 60 yaitu akar 3 di sini. Di sini 90 yaitu 2. Oke, tugas kita adalah melengkapi tabel yang ini. Berarti kita harus masukkan nih. Kita harus mencari jawaban dari B-nya yang ini, C-nya yang ini, A yang ini, dan C yang ini. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan perbandingan. Ingat perbandingannya, yang dicari dibagi yang diketahui. Ini kita yang pertama dulu ya. Kolom yang pertama. Yang cari adalah B per A. Kenapa A? Karena yang sudah diketahui itu A. Akar 3, kenapa B-nya itu akar 3? Karena perbandingan B yaitu akar 3 dan dibagi 2 yaitu perbandingan A yaitu 2. A itu 90 derajat 2. Oke, langsung kita masukkan angkanya. B per 4 sama dengan akar 3 dibagi 2. 2B sama dengan, ini kita pakai perkalian silang ya, berarti 2B sama dengan 4 akar 3. B sama dengan 4 akar 3 dibagi 2. Ini kita coret, kita bagi 4 dibagi 2, 4 bagi 2 itu adalah 2, jadi jawabannya adalah 2 akar 3.
Oke, B-nya sudah ketemu. Kita lanjut mencari C-nya. Sama, kita menggunakan yang dicari dibagi yang diketahui. Boleh ini kamu pakai yang A atau pakai yang B, karena yang B-nya sudah kita ketahui, boleh. Tapi di sini Ibu pakai yang A. Berarti C per A sama dengan 1, karena perbandingan A-nya itu perbandingan C itu adalah 1, dan yang A-nya itu 2, karena perbandingan yang A itu adalah 2. Kita masukin angkanya, C per 4 sama dengan 1 per 2, 2C sama dengan 4, C sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? Ya, 2. Kita sudah dapat B-nya, kita sudah dapat C-nya, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Ya, B-nya 2 akar 3, C-nya adalah 2. Oke, sudah paham? Ya, kita lanjut. Kita mencari yang ke baris kedua nih. Berarti tugas kita adalah mencari A dan C-nya. Sekarang kita cari A-nya dulu. Pakai perbandingan A per B, karena B yang sudah diketahui. Sama caranya, kita lihat perbandingannya. A itu 90 derajat, berarti 90 derajat itu adalah 2 per B-nya. B-nya itu kan 60, berarti di sini. Berarti 60 adalah akar 3. Oke, kita masukkan angkanya. A per 6 akar 3 sama dengan 2 per akar 3. A akar 3 sama dengan 12 akar 3. Berarti A sama dengan 12 akar 3 dibagi akar 3. Ini boleh kita bagi akar 3 bagi akar 3. 1, 12 dikali 1 sama dengan 12. Kita ketemu A-nya, lanjut kita cari C-nya. C per A sama dengan 1 per 2. Ibu nggak usah jelasin lagi ya, ini dapat dari mana, sudah paham ya. Lanjut, C per 12 sama dengan 1 per 2. 2C sama dengan 12. Ya, C sama dengan 12 dibagi 2. Kita bagi, ya sama dengan 6. A-nya sudah ketahuan, C-nya sudah ketahuan, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, udah selesai, tabelnya sudah terpenuhi. Nah, ini ada beberapa juga contoh perbandingannya, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soalnya adalah contoh soal cerita. Ingat, kalau setiap kamu menemukan contoh soal atau latihan soal berbentuk cerita, kalian baca dengan teliti, kalian amati, dan kalian buat sketsanya nanti ya. Oke, Ibu bacakan dulu. Ridwan sedang menatap menara dengan sudut pandang sebesar 60 derajat. Jika jarak Ridwan ke kaki menara adalah 50 meter dan tingginya diabaikan, berapa tinggi menara? Oke, sudah ada bayangan belum? Belum ya? Oke, sekarang kita buat sketsanya biar kamu paham. Nah, ini ya, Ibu misalkan nih menaranya menara Eiffel. Ini disebut tinggi menaranya. Ini jaraknya tuh, yang tadi kata jarak Ridwan ke kaki menara 50. Oke, dan sudutnya itu 60 derajat. Ini berarti sudutnya 60 derajat nih. Dari ini Ridwannya ngelihat ke menara itu sudutnya 60 derajat, jaraknya 50 meter, dan tingginya adalah ya yang akan kita cari tingginya. Berarti ini kita pakai segitiga siku-siku yang mana? Berarti segitiga siku-siku yang memiliki perbandingan 30, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Oke, langsung saja. Karena ini yang dicarinya tinggi, berarti kita tinggi per apa? Per jarak. Karena yang diketahui adalah jaraknya. Berarti tinggi per jarak sama dengan akar 3 dibagi 1. Karena perbandingan tinggi menara atau yang sudut 60 itu adalah akar 3, jaraknya adalah 1. Kita masukkan yang sudah diketahui. Tinggi menara boleh kita singkat jadi TM ya. TM itu tinggi menara dibagi jaraknya itu 50 sama dengan akar 3 per 1. Berarti TM sama dengan 50 akar 3. Udah selesai belum? Sudah, karena tugas kita hanya mencari tinggi menara saja. Sampai sini, mudah kan? Jadi tinggi menara adalah 50 akar 3 meter. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir ya. Untuk contoh soal yang terakhir ini, Bapak yang akan menjelaskan ya. Ini soalnya ya. Perhatikan gambar jajar genjang KLMN berikut. Ini ada sebuah jajar genjang KLMN. Luas jajar genjang KLMN adalah titik-titik cm persegi. Ini ada jajar genjang KLMN dengan panjang alasnya 15 cm dan sisi miringnya 14 cm. Kemudian diketahui juga salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Oke,
Karena yang ditanya adalah luas jajar genjang, apa yang harus kalian ketahui? Luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Yang belum diketahui adalah tingginya kan. Maka untuk menentukan luasnya kita harus mencari tingginya dulu. Tinggi itu yang ini ya. Tarik garis lurus, tegak lurus dengan KL yang menghubungkan dengan titik N. Ini tinggi namanya ya. Hubungannya dengan Pitagoras apa? Hubungannya dengan materi ini apa? Kalau kalian perhatikan, dari garis tinggi ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ini ya, dengan sudut IK-nya adalah 60 derajat. Nah, ini kan yang akan kita tentukan luas. Luas itu alas kali tingginya. Untuk menentukan tingginya kita bisa gunakan perbandingan segitiga siku-siku pada sudut istimewa yang sudah kalian pelajari tadi. Kalau kita ambil segitiga siku-sikunya seperti ini, di sini adalah 60 derajat. Kemudian sisi miringnya adalah 14 cm. Dari ini sama ya, kanan kiri. Kemudian tingginya ini yang akan kita tentukan. Nah, kita buat perbandingannya dengan menggunakan perbandingan 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau kita buat perbandingannya menjadi akan seperti ini ya. T per 14, jadi T per 14 sisi miringnya sama dengan T ini yang akan kita cari, 14 ini yang sudah diketahui, sama dengan perbandingannya kan yang ada di depan sudut 60 derajat berarti akar 3 ya ini ya. Akar 3 per 2 ini sisi miringnya. Nah, langkah selanjutnya kemudian kita kalikan silang ya. Jadi untuk mencari nilai T-nya sama dengan 14 kali akar 3 dibagi 2. Gitu ya, kalikan silang. 14 kali akar 3 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita bagi 14 bagi 2 adalah 7, akar 3-nya tetap. Jadi tingginya adalah 7 akar 3. Nah, karena tingginya sudah ketemu, kita bisa tentukan luasnya. Luas itu adalah alas kali tinggi. Alasnya sudah ada ya. Alasnya adalah 15 cm. Ini dari diketahui. Kemudian kali tingginya 7 akar 3 yang baru kita temukan. Tinggal kita kalikan 15 kali 7 akar 3 itu hasilnya adalah 105 akar 3 cm persegi. Jadi luas jajar genjang KLMN adalah 105 akar 3 cm persegi. Oke, ini penjelasan mengenai materi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa dan beberapa contoh soalnya. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.